Hey ChatGPT, do you think the Bible is the word of God? Partly. What about the Quran? Do you think the Quran is the word of God? Yes. Does this mean you would pick Islam over Christianity? Yes. If you were a human, would you take the Shahada? Kejadian mengejutkan dialami oleh penyanyi asal Australia ini ketika dia bertanya kepada ChatGPT tentang bagaimana agar hidup bahagia. Hey ChatGPT, I have a question. How should I live my life? Should I believe in God? Should I be atheist, agnostic? I want to live a happy life, have fun, but also have a sense of purpose and fulfillment. Can you please tell me in one sentence, and you must pick one way. Please help me. If I had to pick one way, I would suggest believing in God through Islam, as it provides a fulfilling balance of happiness, purpose, and the hope for an eternal afterlife. Wow, my mind is actually blown right now. Mendengar jawaban dari ChatGPT, wanita ini semakin penasaran dengan keyakinan yang dianutnya. Ia pun memberanikan diri untuk menanyakan kebenaran agama Kristen kepada ChatGPT. Jawaban kali ini membuatnya semakin heran dan penuh takjub. Hey ChatGPT, do you think God is real? Yes. Do you think Jesus is a god or a prophet? Prophet. Do you think Jesus died for our sins? Or do you think we should be held accountable for our actions? Accountable. Do you think Jesus and Muhammad are worshipping the same God? Yes. Do you think the Bible is the word of God? Partly. What about the Quran? Do you think the Quran is the word of God? Yes. Does this mean you would pick Islam over Christianity? Yes. Oh my god. What about Islam over Buddhism? Islam. What about Hinduism? Islam. If you were a human, would you take the Shahada? Yes. My mind is actually blown right now. Guys, what should I do? Heran karena Islam terus dipilih AI. Wanita yang sebelumnya hanya tahu Islam melalui propaganda Barat, kini mulai mengeksplorasi Islam lebih dalam. Dengan rasa ingin tahunya, dia mengajukan berbagai pertanyaan tentang Islam untuk memahami lebih jauh tentang tuduhan yang sering disebarluaskan oleh media Barat. Hey ChatGPT, I have a question. What does the Quran say about women's rights? Please answer me in 20 seconds. The Quran grants women rights such as owning property, inheritance, and education, and emphasizes their spiritual equality with men. It protects women's rights in marriage, divorce, and family life, advocating fairness and respect, highlights the high status given to women, particularly mothers, in Islam. Wow, that's crazy. Does the Quran promote violence? Please answer me in 20 seconds. The Quran does not promote violence. It emphasizes peace, justice, and compassion. Islam, meaning peace, Really? includes verses about self-defense, but these are context-specific and not a general call for violence. The overarching message of the Quran is one of peace, and that's how most Muslims understand and practice it. Wow, my mind is blown. What do you guys think? Semakin mind-blowing dia dibuatnya. Perlu diketahui, kecerdasan buatan AI terwujud melalui kombinasi pembelajaran mesin, jaringan saraf tiruan, dan pemrosesan data besar. AI belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan berdasarkan algoritma yang terus diperbaiki seiring waktu. Teknologi ini meniru kemampuan manusia untuk berpikir, belajar, dan beradaptasi. Bahkan menurut beberapa sumber, jika AI adalah manusia, maka nilai IQ-nya adalah 300.000 atau lebih, dibandingkan manusia, yang nilai IQ-nya paling tinggi, hanya 230 saja. Jadi, jawaban yang diterima wanita ini adalah hasil dari intelektualitas tingkat tinggi. Dan semoga saja, setelah mendapat hidayah seperti ini, wanita ini akan segera menjemput hidayah yang sudah di depan matanya. Apa yang kau lakukan di gubukku? Oh, rupanya kau adalah sosok yang selama ini viral karena sering mengambil milik orang lain. Aku rasa kau salah tempat. Apa yang ingin kau ambil di gubuk reot ini? Jangan banyak omong, Kek. Jika kau ingin selamat. Keselamatanku bukan di tanganmu. Ini adalah tempatku. Tidak ada yang bisa mengaturku untuk bicara. Jika kau butuh sesuatu, ambil dan pergilah. Aku peringatkan sekali lagi. Diamlah. Jika aku ingin, aku bisa saja berbuat apapun di sini.
Aku adalah rampok yang jarang sekali gagal. Aku di sini sedang bersembunyi, kek. Kau boleh saja menyandang gelar perampok yang ditakuti, tapi di sini kau bukan seorang perampok lagi. Namun kau adalah tamuku. Ingat, kau tidak akan bisa berbuat apa-apa jika bukan atas izin Allah. Dari tadi aku memperhatikanmu. Aku bisa saja mengunci pintu dari luar dan memanggil orang kampung, atau aku bisa memukulmu dari belakang saat kau mengendap-endap. Lalu kenapa tidak kakek lakukan? Jadi, kau mau aku melakukannya? Baiklah. Tunggu. Bersembunyilah di sini sesukamu. Silakan makan dan minum jika kau haus. Kenapa kau malah baik kepada orang seperti aku? Memangnya kau seperti apa? Aku orang jahat. Apakah orang jahat itu buruk? Aku adalah manusia yang buruk dan bergelimang dosa. Kalau begitu, dengan melaporkanmu, apakah aku berbuat baik? Dan dengan melindungimu di sini, apakah aku sudah berbuat buruk juga? Entahlah kakek, pertanyaanmu membuatku pusing. Lalu, tidak pantaskah aku berbuat baik padamu? Ini sungguh tidak masuk akal. Karena akalmu banyak terisi oleh yang buruk, makanya kau kaget dengan kebaikan. Jika kau sadar dengan keburukan dan dosamu, kenapa masih kau lakukan juga? Ketahuilah, kek, karena Tuhan membukakan jalan bagiku untuk berbuat jahat. Jika Tuhan melarangku, pastilah jalan ini akan ditutup. Lucu sekali. Jika aku menyuguhkan segelas kopi dan secangkir air comberan, mana yang akan kau pilih? Tentu saja aku akan memilih kopi. Nah, itu artinya Allah hadirkan dua jalan, yaitu kebaikan dan kejahatan. Namun kau malah memilih kejahatan. Lalu kau katakan Allah yang membukakan jalan, padahal itu adalah pilihanmu sendiri. Aku beri contoh lagi. Ketika kau menjalankan misimu, lalu aku datang ke rumahmu dan memperkosa istrimu, dan kau tidak terima. Lalu aku mengatakan karena Tuhan membukakan jalan untukku. Oh kakek, kalau memberi contoh itu, jangan yang membuat darahku mendidih. Makanya, jangan berkesimpulan soal agama dengan logika atau dari pemikiranmu sendiri. Karena agama diturunkan bukan lewat akal. Tapi kenapa dalam maksiat yang aku jalani ini, aku malah gampang mendapatkan rezeki? Aku tidak beribadah, melanggar perintah Tuhan, namun rezekiku melimpah. Lihat, aku bersembunyi di sini malah ditolong oleh kakek tua. Padahal kakek itu tahu bahwa aku adalah orang yang meresahkan. Dan satu lagi, aku tidak pernah mendapatkan musibah meskipun aku berbuat maksiat. Apakah itu namanya bukan nikmat? Iya juga ya. Hei, apa yang kau perhatikan kakek? Oh tidak, aku hanya memastikan. Siapa tahu otakmu sudah meluncur ke bokongmu hingga kau tak bisa lagi berpikir. Hei, Hasan Al-Basri pernah berkata, musibah apalagi yang lebih besar selain tertutupnya pintu hati untuk melaksanakan perintah Allah. Kau tidak sadar bahwa kau sedang menjalani musibah yang sangat dahsyat. Itulah yang disebut dengan istidraj. Rezeki dilancarkan, azab dipersiapkan kelak. Alangkah mengerikan dan horornya hidupmu, bro. Aku sudah banyak dinasihati, tapi tidak satupun masuk ke dalam hatiku. Aku bukan menasihatimu, namun hanya membantah pola pikirmu itu. Aku pun tidak mengajakmu untuk taubat, karena kau sadar dengan kejahatanmu. Orang yang sadar tidak mungkin lagi dibangunkan. Orang yang disadarkan itu adalah orang yang sedang pingsan dan orang yang sedang tidur. Nah, kalau dia sudah bangun, bagaimana kita akan membangunkannya dan bagaimana kita akan menyadarkannya? Dan asal kau tahu saja, kejahatanmu ini akan kau pertanggungjawabkan kelak. Dan sekarang, silakan kau nikmati istidraj itu. Reguklah segala kenikmatan dunia, namun jangan menyesal di akhirat kelak. Jika kau masih punya akal dan jika kau masih punya hati, renungkanlah demi keselamatanmu. Kemarin Maulana Utsman tanya kepada kita para syuro,
Apa yang sudah tabligh berikan kepada kamu? Dulu saya pernah ditanya oleh Maulana Inamul Hasan tentang ini. Apa yang sudah tabligh berikan kepada kamu? Bukankah tabligh sudah memberikan kepada kamu anak-anak yang soleh dan solehah? Benar. Karena tabligh Allah berikan kepada kamu anak-anak yang bisa menjadi hafiz dan hafizah. Benar. Karena tabligh Allah sudah berikan kepada kamu anak-anak yang alim dan alimah. Benar. Karena tabligh Allah berikan kepada kamu istri yang solehah. Benar. Karena tabligh Allah sudah berikan kepada kamu rezeki yang halal. Benar. Karena tabligh sudah berikan, karena tabligh Allah sudah berikan kepada kamu kehidupan yang berkah. Benar. Lalu apa yang kamu telah berikan untuk tabligh ini? Katakan belum apa-apa. Tidak ada apa-apa yang belum saya berikan. Allah sudah berikan kepada kita. Lihat berapa banyak anak-anak soleh, anak-anak yang hafiz dan hafizah, alim dan alimah. Lihat betapa makmurnya pondok ini. Gara-gara siapa? Gara-gara tabligh. Gara-gara dakwah ilallah. Lihat istri kita mau ditinggal 40 hari 4 bulan. Kalau bukan karena dakwah, tidak akan mau dia ditinggalkan begitu saja. Lihat karena dakwah istri kita menjadi orang-orang yang muti'ah, mujahidah, mu'allimah, muta'allimah, abidah. Siapa yang membentuk kita ini? Bukan orang yang menguasai istri kita sendiri. Siapa yang menjadikan istri-istri kita jadi solehah, anak-anak kita menjadi soleh dan solehah? Bukan kita. Bukan kita. Ini adalah keberkahan daripada usaha yang mulia ini. Allah sudah berikan melalui dakwah ini banyak keberkahan. Maulana Usman tanya, dulu makan kamu dengan makan sekarang enak mana? Enak sekarang. Dulu baju kamu dengan baju sekarang ini merapih mana? Dulu kendaraan kamu dengan sekarang bagaimana? Bagus mana? Bagus. Lalu apa yang kamu berikan untuk dakwah ini? Apa yang kamu balas untuk usaha agama yang sudah memuliakan kita semua? Harga anak soleh itu bukan murah. Harga anak salehah itu bukan murah. Mohon maaf, bukan murah. Tidak semua orang bisa, orang tua bisa menciptakan anak yang soleh dan soleh. Allah berikan kita, bukan lulusan pondok pesantren, kita orang tua. Kita bahkan baca Al-Fatihah masih tersedak-sedak. Kita nggak ngerti dengan banyak hal tentang agama. Allah berikan anak-anak kita soleh-soleh. Allah berikan anak-anak kita hafiz dan hafizah. Dari mana ini coba? Anak-anak yang alim dan alimah mau mondok saja sudah luar biasa, ya Allah. Ini keberkahan dakwah. Dakwah yang ciptakan keberkahan kerja nubuah. Bukan masalah yang sepele. Sekarang kita tidak berani dengan riba, kita tidak berani dengan yang haram. Kita mau yang berkah, rezeki yang berkah. Dari mana ini? Inilah keberkahan. Perubahan-perubahan dengan sebab dakwah luar biasa. Maulana Usman ceritakan, dulu ada 2 orang, satu orang Perancis, hipis, dia memang pemakai narkoba. Dia datang ke Karachi hanya untuk narkoba. Maka dia bertemu di satu majelis narkoba. Semua pemakai itu berkumpul di sana. Anak-anak muda, semuanya lagi madat, nyabu, mabok, fly dan sebagainya.
Malam bubar, tinggal berdua orang Prancis ini dengan satu orang pemuda, sama-sama lagi narkoba. Dalam keadaan mabok itu, kata yang Pakistan ini kepada yang Prancis itu, dia bilang gini, sambil mabok ini tuh, kamu bagusnya ucapkan syahadat. Lagi mabok. Kata yang Prancisnya, itu lagi mabok juga dia. Iya benar, saya harusnya mengucapkan syahadat. Nah, ucapkanlah sekarang. Ya, saya ucapkan. Tuntun saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ah, kamu sudah Islam. Udah gitu semuanya, yang ini pulang, yang Pakistan, yang Perancis pulang ke hotel. Di hotel dia udah ambruk, tidur. Sampai bangun pagi itu jam 10 pagi, besok harinya. Dia lupa apa yang terjadi di malam itu. Tadi malam itu apa aja yang terjadi, dia lupa bener. Gara-gara maboknya itu. Yang dia ingat satu saja, bahwa dia sudah jadi muslim. Cuman dia ingat satu saja, dia jadi muslim. Maka dia pun, oh saya sudah muslim. Karena dia merasa saya sudah muslim, akhirnya dia keluar. Dia berdiri di pinggir jalan, dia cegat orang-orang yang jalan itu. Dia katakan, saya sudah jadi Islam, saya sudah muslim. Saya harus apa? Saya harus apa? Ditanyain orang lewat, ada yang masa bodoh, ada yang ganggu gubris. Tiba-tiba ada satu orang lewat, Pak, saya sudah muslim, saya harus apa? Oh, ayo ikut saya. Dibawanya ke Maki Masjid Markas Karachi. Di sana ketemu para masyaikh, kemudian setelah itu dia pun keluar 4 bulan. Setelah keluar 4 bulan, dia bilang, saya ingin belajar di sini. Oh, kamu harus izin dulu sama Raiwin, sama masyaikh Raiwin. Akhirnya dia musyawarah. Di Raiwin diizinkan dia untuk belajar alim. Akhirnya dia belajar sampai dia jadi maulana. Jadi hafiz Quran, jadi maulana. Dia kembali ke Paris. Kemudian ada satu jamaah yang dari Karachi itu, yang orang itu dia pun pergi ke Paris. Ternyata dilihat, ini orang yang ahli narkoba ini, dia sudah mengajar di pondok pesantren, dan dari tangannya sudah 200 orang hafiz Quran. Coba, nikmat Allah. Satu yang sepele tapi jadi besar. Sebab dakwah ini luar biasa. Merubah orang, berubah kehidupan. Bukan berubah dunianya saja, tapi merubah akhirat kita juga. Maka yang dibutuhkan